Weer is een nieuwe stap gezet op de weg naar staatkundige opbouw en economische rehabilitatie van het nieuwe Indonesië. Linggadjati, een naam die tot een begrip werd. Tot een overeenkomst welke nieuwe wegen opende tot een vreedzame, trouwhartige en energieke samenwerking van alle die Indonesië. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya? Selamat pagi, semangat pagi juga. Bertemu lagi di channel pembelajaran Me and My Student. Kali ini kita membahas tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtemanya bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 4, para pahlawan bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembahasan kita adalah Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati. Latar belakang Perjanjian Linggarjati. Latar belakang Perjanjian Linggarjati terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia, menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda yang salah satunya ditandai peristiwa 10 November di Surabaya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe jika tombolnya masih merah. Kalau sudah putih, abaikan saja. Terima kasih. Pemerintah Inggris selaku penanggung jawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hooge Valley. Namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirim Lord Caron ke Indonesia dalam misi menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Tanggal 7 Oktober 1946 di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dalam perundingan ini hanya menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan Linggarjati yang terjadi pada 11 November 1946. Tidak diketahui secara pasti alasan Sultan Syahrir memilih Linggarjati sebagai tempat pertemuan bersejarah itu. Namun lingkungan tersebut menawarkan panorama indah Gunung Ciremai yang diharapkan mampu meredam otak. Perjanjian Linggarjati selesai pada 15 November 1946 dan baru ditandatangani keduanya pada 25 Maret 1947. Dalam rentang waktu tersebut, para delegasi melakukan perbaikan isi perjanjian agar kedua belah pihak menemui titik temu. Tokoh Perjanjian Linggarjati. Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa tokoh yang datang sekaligus mewakili masing-masing pihak. Berikut tokoh yang terdapat dalam perjanjian bersejarah tersebut. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, ditemani oleh Akagani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Rum. 2. Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn sebagai ketua dan ditemani oleh Vak Van Vul, H.J.V. Van Mook, serta F. de Beer. Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Caron. Isi Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 tersebut menghasilkan beberapa poin dan pasal, yaitu 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selamat-lamatnya tanggal 1 Januari 1949. 3. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. 3. RIS atau Republik Indonesia Serikat harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Selanjutnya, dampak Perjanjian Linggarjati. Adanya Perjanjian Linggarjati memberikan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Dampak positif.
Beberapa dampak positifnya yaitu: 1. Citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. 2. Adanya kemerdekaan Indonesia. 3. Belanda mengakui negara Republik Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. 4. Selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia. Dampak negatif. Beberapa dampak negatif bagi Indonesia yaitu: 1. Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil. Selain itu, Indonesia harus mengikuti persemakmuran Indo-Belanda. 2. Memberikan waktu Belanda untuk mempersiapkan melanjutkan agresi militer. 3. Perjanjian ini ditentang oleh sejumlah masyarakat seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis. 4. Dalam perundingan tersebut, Sultan Syahrir telah dianggap memberikan dukungan pada Belanda, sehingga membuat anggota dari Partai Sosialis dan KNIP mengambil langkah penarikan dukungan pada tanggal 26 Juni 1947. Perdebatan Perjanjian Linggarjati. Meski sudah ditandatangani 4 bulan setelah itu, tepatnya 20 Juli 1947, Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan Perjanjian Linggarjati. Tanggal 21 Juli 1947 terjadi agresi militer Belanda I, yaitu serangan dari Belanda ke wilayah Indonesia. Akibatnya, konflik antar dua negara kembali memanas. Pada akhirnya, konflik ini kemudian kembali diselesaikan lewat jalur perundingan Perjanjian Renville. Namun, banyak hasil Perjanjian Renville yang merugikan pihak Indonesia. Nah, itu adalah paparan tentang Perjanjian Linggarjati. Kita ketemu lagi besok dengan Perjanjian Renville. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.